siang semuanya. Jadi Mister record untuk Khairin ya. Khairin sedang perjalanan kemana Mister lupa tadi, ada keperluan jadi nggak bisa ikut. Jadi ini Mister record ya, dari nomor 21 akan kita bahas. Kalau ada yang butuh recordnya juga nanti akan Mister upload di YouTube. Jadi silakan dilihat ya. Baik. Kita mulai saja. Ada pertanyaan nggak sebelum dimulai nih? Ada yang mau di komen nggak? Oke, ini santai aja. Silakan bawa cemilan, bawa minuman, nggak apa-apa ya. Kalau ada yang kurang jelas, tolong ditanya ya, langsung. Langsung juga saat ini juga langsung ditanya. Jangan nunggu selesai, langsung tanya saat itu juga. Soalnya kalau nanyanya di nanti-nanti, yang ada lupa, bingung kalian mau nanya apa. Ya, oke. Sebuah truk membawa bantuan korban lahar. Waduh, lahar ya. Korban lahar dingin di Jogja. Terdiri dari 4,5 ton beras, 5 kuintal jagung, dan 250 kg gula. Ini kayaknya udah deh kemarin. Oh udah ya, itu sama soalnya. Soalnya sama ternyata nomor 21 tuh. Nah ya, udah ya, 21 ya. Mister Crop aja kalau gitu. Ya, kita hapus, kita pindah yang nomor 23-nya naik ke atas. Nah, di situ ada persoalan, suatu galon air minum berisi 19 liter. Air tersebut sudah digunakan untuk minum 7.500 ml. Sisa air dalam galon adalah berapa liter? Tekniknya simpel, jadi mili kalian ubah ke liter. Nah, mili diubah ke liter. Di sini di atas sudah Mister buatkan, tapi dalam meter kalau nggak salah waktu kemarin ya. Ada nggak? Oh ini ada. Tuh ya, ada kilometer, ada hektometer, ada dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah hanya saja di sini dalam liter, nggak beda, sama aja. Ya kalau mau ditulisin ulang tuh di atasnya juga ada tuh, yang waktu membeli tali tuh ya, udah Mister buatkan. Oke, Fai. Ya, nih. Air tersebut sudah digunakan untuk minum. Jadi harus tahu dulu ada kiloliter ya, ada kiloliter sama aja kok. Ada kiloliter, ada hektoliter, ada dekaliter, ada liter, ada desiliter, DL, ada sentiliter, ada mililiter. Itu. Mungkin untuk yang untuk sebutan-sebutan lainnya asing, tapi secara urutannya sama aja, nggak beda. Nah, sekarang kata soal, kalian punya ada galon, itu isinya 19 liter. Ya, isinya 19 liter. Terus udah diminum 7.500 ml. Nah, karena di akhir ini mintanya dalam liter, jadi di-convert ke liter semuanya ya. Oke, mililiter itu berapa liter? Pertanyaannya di sini, mililiter itu berapa liter? Lihat, dari mili ke liter, naik atau turun? Naik ya. Naik berapa? Naik 3, 1, 2, 3. Oh, kalau naiknya 3, ya ini naik 3 ya, ini bisa buatin ya. 1, 2, 3. Oh, naiknya 3. Kalau naiknya 3 berarti nanti akan dibagi 1.000. Akan dibagi sama nolnya 3. Nah, kalau gitu berarti 7.500 kalau dibagi 1.000 itu akan jadi 7,5 liter. Nah, berarti ya udah sisa air dalam galon ya, sisa air itu adalah 19 dikurangi 7,5 atau sama dengan berapa guys? Nah, 19 dikurangi 7 itu 12 ya. Dikurangi 0, berarti 11,5 liter. Jawabannya yang C. Seperti itu. Ya, ada yang kurang jelas silahkan langsung ditanya. Oke. Mister kasih waktu 5 detik. Nggak lama-lama. Karena masih banyak ya soal yang harus dibahas ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan nomor 24 ya. Nomor 24 ini ada di bawah tuh. Loh, kok 23 lagi? Ini Mister gimana sih? Ngantuk kayaknya waktu ngupload filenya ini. Sebentar ya.
Nah, ini di nomor 24 nih. Langsung aja sama 25, oh nggak bisa. 24 ini ya, Mister ambil. Oke, kita cut. Pindah ke atas. Pindah. Oke, mau pindah ya. Sudah bisa dilihat dulu ya, diancang-ancang ini akan jadi seperti apa. Hanung. Hanung mengendarai mobil dengan kecepatan 60 km per jam. Ia menempuh jarak 360 km. Apabila ia berangkat pada pukul 5 WIB, ya jam 5, maka ia akan sampai di tempat tujuan pada pukul berapa? Oke, kita coba cacah masalahnya dulu ya. Masalahnya ada car ya, ada mobil. Nah, ya ini entah mobil siapa ya, ada mobil nih. Oke, ada mobil, mobilnya laju kali. Ini 60 km per jam. Oke, ya, itu mobilnya laju 60 km per jam. Jaraknya, jadi dia mau ngebut jaraknya ke tujuan, ya misalkan mau kemana nih? Mau ke tujuan, anggaplah mau ke danau. Nah, tuh danau. Ini danau ya, tuh ada pohon kelapanya. Nah, jelek ya gambar Mister ya, nggak apa-apa lah ya. Oke, dia mau ke danau. Ke danau jaraknya itu 360 km. Oke, kita kasih tanda di sini. Ini jaraknya 360 km. Nah, Hanung itu berangkat pukul 05.00 WIB. Jadi yang harus kalian cari adalah waktu tempuhnya. Kalian punya kecepatan 60 km per jam, terus kalian punya jarak 360 km per jam. Mungkin di sini Mister akan jelaskan dulu. 60 km per jam ini artinya apa sih? Nah, artinya apa? Artinya jarak 60 km ditempuh dengan waktu 1 jam. Gitu. Ya, ditempuh dengan waktu 1 jam. Nah, jaraknya itu 360 km, guys. Jaraknya 360 km. Berarti kalau gitu coba kalian lihat. Nah, kalau di sininya 360 km, berarti bakal ditempuh dengan berapa jam, guys? Kalau 60 km 1 jam, 360 itu berapa jam? Ada yang bisa jawab? Silakan. Good, 6 jam ya. Jadi caranya 360 dibagi 6. Itu kalau pakai cara. Kalau mau ngelihat, kalau 60 itu 1 jam, berarti kalau 360 ya tinggal kali 6. Ya, 6 jam. Nah, 6 jam. Sudah selesai belum? Belum. Kata soal, ia berangkat pukul 05. 05.00 WIB. Nah, kalau dia menempuh dengan waktu 6 jam, berarti sampai pukul berapa? Tinggal tambah 6 ya. Jadi 11.00 WIB atau jawabannya yang B. Oke. Got it? Paham ya? Aman ya? Bisa? Ada yang mau ditanya silakan. Mister waktu kasih waktu 5 detik untuk interupsi. Ya, silakan. Mister nomor 22 udah dibahas. Oke, Mister coba lihat ya nomor 22. Oh, 22-nya kelewat. Oke, 22-nya kita ambil dulu ya. Sebentar, Mister lupa. Mister taruh di mana? Wait ya, wait a sec. Sorry ya. Mister lupa taruh di mana. Ada yang, oh ini ada. Oh, bukan itu. Ada yang punya soal pemantapannya, boleh dikirim ke Mister.
Di P6 ya, sorry. Soal pemantapannya kok nggak ada di sini. Mister taruh mana? Mister lupa. Ada yang punya soalnya? Coba dong dikirim ulang di grup P6 ya, kalau ada yang punya soalnya. Atau di sini ada sebenarnya. Wait ya. Oh ada, bukan ini. Oh ini ada, udah. Oke, sudah. Mister punya. Tapi kok downloadnya lama ya, 1 MB padahal. Kalau ada yang punya boleh dong dikirim. Oke, sudah ada. Salah. Apa ini? Share screen. Oke. Oke, sudah ada guys. Nah, nomor 22-nya ketinggalan ya, nomor 22-nya ya. Pak Budi ya. Pak Budi ini ketinggalan tadi Pak Budi. Oke, sebentar ya Pak Budi. Nah, gitu. Gini. Kita rapikan dulu yang di sebelah sini. Oke, mungkin segini cukup. Ya. Kita ambil sekarang Pak Budi diambil, Pak Budi. Kita simpan. Import image. Oke, sudah. Nah, oke, nomor 22 kita bahas sekarang ya. Pak Budi mempunyai tanah seluas 2,5 hektare, dijual 600 meter kuadrat. Disumbangkan untuk panti asuhan seluas 1.800. Nah, jadi di situ ada HA ya. Oke. Di situ ada HA. Jadi kalian harus tahu kalau hektare itu berapa meter. Ya. Hektare itu berapa meter? Hektar. Hektar ya, banyak yang bilang hektar. 2,5 hektar itu berapa meter persegi? Nah, itu dulu. Kalau are, ada are, ada hektar. Ada are, ada hektare, ada are. Nah, ada are, ada hektare. Di sini Mister akan tuliskan ya. Jadi kalian harus tahu dulu kalau ada HA itu bacanya hektar atau hektare. Nah, banyak yang menyebutnya hektar ya, hektare. Nah, hektare atau hektar, hektare itu 1 HA itu sama dengan 10.000 meter persegi ya. 10.000 meter persegi. Oke, persegi itu menyimbolkan luas. Jadi kalau kalian disuruh mencari luas, satuannya ada perseginya ya.
Terus kalau kalian menemukan are atau simbolnya 1A, misalkan gitu, A kecil, atau ada kata-kata are, nah itu sama aja kayak 100 meter persegi. Oke, itu sama aja kayak 100 meter persegi. Nah, di sini kasusnya adalah Pak Budi punya tanah, ya, ada tanah nih, tanah. Luasnya 2,5 hektare. Dijual 600. Oke, katanya dijual 600 meter persegi. Lalu disumbangkan. Oke, disumbang berapa? 1.800 meter persegi. Berapa sisanya? Berarti yang tanah awalnya yang dalam hektare harus dikonvert dulu ke meter persegi. Kalau 1 hektare 10.000, berarti kalau 2,5, nah berapa? Tinggal kali 10.000 ya. Itu sama aja kayak 25.000 meter persegi. Berarti tanah sisanya itu bisa dihitung dengan cara 25.000 dikurangi 600 dikurangi 1.800. 25.000 dikurangi 600 berapa? Oke, good. Nggak kedengeran apa pasti tapi bagus ya. 1.900. Nah, kan salah kan jadinya, Mister? Sebentar. Kalau 1 hektare 10.000 berarti oh ya, salah, Mister. 25.000 itu berapa dikurangi 600 itu berapa? 24.400 dikurangi 1.800. Berapa ini? Nah, berapa? 24 kurangi 1.000 itu 2023. 800 berarti 22.600. Jawabannya yang B, Bandung. Ya, silakan tanya kalau ada yang masih kurang paham ya. Itu soal-soal yang kayak gini sering muncul ya di tes ujian nasional. Kalau masih ada nanti masuk SMP itu sering ditanya kalau kilometer itu berapa meter, terus 1 are itu berapa are, gitu ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Oke, kalau clear kita lanjut ke nomor 25. 24-nya udah tadi ya. Nomor 24-nya udah beres. Sekarang 25. 25-nya Mister ke atasin dulu nih. Oke. Sebuah bangun datar mempunyai sifat sebagai berikut. Nah, jadi di sini ada bangun datar. Tahu ya, bangun datar dengan bangun ruang beda ya. Kalau bangun datar ya datar, dalam keadaan datar, ini bangun datar. Nah, ini bangun datar. Ini bangun datar. Ya. Tapi kalau bangun ruang, dia berupa ruang. Nah, ini bangun ruang. Ini bangun ruang. Ini bangun ruang. Ya. Jadi bedakan kondisi bangun ruang dengan bangun datar itu seperti apa ya. Baik, kita lanjutkan sebentar. Oke, kita lanjutkan. Dua pasang sisi yang berdekatan sama panjang. Oke. Dua pasang sisi yang berdekatan sama panjang. Tepat sepasang sudut yang berhadapan itu sama besar. Nah, maksudnya gimana? Yang poin A, dua pasang sisi berdekatan sama panjang. Berarti kalau kayak gini, ini sisi ini dengan yang ini itu nggak berdekatan. Ini berhadapan. Beda ya. Berdekatan dengan berhadapan itu beda ya. Ini berhadapan. Ini sama panjang, betul. Tapi bukan ini yang dimaksud. Terus yang berdekatan yang gimana, Mister? Berdekatan itu bentuknya yang seperti ini. Nah, ini berdekatan ini. Nah, ini berdekatan. Ini sama panjang. Oke. Nah, ini sama panjang. Terus sudut yang berhadapan. Nah sudut ini dengan ini sama besar. Oke. Jadi yang ini sisi yang berdekatan sama panjang. Oke.
ini sudutnya sama besar. Oh, berarti ini adalah bangun datar apa? Ada yang tahu? Bangun datar apa ini? Good, layang-layang. Mister, itu bukannya belah ketupat ya? Beda ya. Kalau layang-layang dengan belah ketupat itu beda. Bedanya apa? Oke, Mister gambarin ya. Yang A Mister gambarin. Yang A itu persegi panjang. Kalau persegi panjang, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang ya. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang itu persegi panjang. Kalau belah ketupat, semua sisinya sama, itu belah ketupat. Semua sisi-sisi yang berdekatan sama panjang, itu belah ketupat. Kalau layang-layang mudah, kalau trapesium banyak jenisnya. Ya, teman, trapesium yang umum itu bentuknya seperti ini. Nah, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Bukan sisi-sisi yang berhadapan. Tepat satu sisi yang berhadapan sama panjang. Ini sama biasanya. Ya, kalau trapesium. Nah, di bawahnya tinggal ditarik. Itu trapesium. Harus hafal ya, bangun datar ya. Ada persegi panjang, ada belah ketupat, ada layang-layang, ada trapesium, ada segitiga, ada lingkaran, terus ada apa lagi? Ada elips. Nah, ya. Harus tahu itu semuanya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan untuk nomor 25. Enggak? Aman? Baik, kalau aman kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke nomor, loh, mana nomor selanjutnya ini kok nggak ada? Kita lanjutkan ke nomor 26. Tuh, bangun ruang di samping mempunyai sisi sebanyak. Tuh, katanya gitu. Bangun ruang di samping mempunyai sisi sebanyak. Ya. Bangun ruang di samping memiliki sisi sebanyak, gitu ya. Oke, bangun ruangnya Mister potong dulu. Maaf. Ada yang udah bisa nebak punya sisi sebanyak berapa itu? Ayo. Itu kan yang kemarin. Yang kemarin ya baru kita sedang pelajari kan ini. Sisinya ada berapa? Ayo. Ada yang tahu? Voice boleh, chat boleh, silahkan. Sambil menunggu. Jadi nanti cepat. Ya, ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Ada 5. Oke, good. Good, keren. Ya, ada 5. Itu prisma tegak segitiga ya. Itu prisma tegak segitiga. Oke, diperkecil aja biar cukup. Nah, segitu aja. Itu prisma tegak segitiga. Sisinya ada 5. Yang mana aja? Yang bagian depan. Oke, 1. Yang bagian pinggir. 2. Pinggir lagi. 3. Bagian atas. Bagian bawah. Nah, itu ada 5 ya. Oke, ada 5 ya. Jadi jawabannya yang C. Wah, mantap. Nggak lama ya, sebentar. Oke, sekarang yang nomor 27. Gambar bangun datar di samping jika dicerminkan terhadap sumbu M hasilnya. Nah, hasilnya yang mana nih guys? Ini main tebak-tebakan ya. Ini nggak ada teori di sini ya. Kalian harus bisa ngelihat ya. Di sini nggak ada teori. Kalian harus bisa ngelihat. Kalau dicerminkan hasilnya yang mana? Ini perasaan udah Mister potong-potong di kemarin. Di mana ya? Yo, yang mana hasilnya A, B, C atau D? Salah.
A, B, C, atau D nih? Yang mana yuk? Ada yang mau coba? Langsung voice atau chat? Bentar, Mister nggak kelihatan dari tadi layarnya kebuka tutup. Hehehe, maaf ya. Aduh. Lama nih. Oke, itu nomor 27. Kalau dicerminkan akan jadi yang mana ini? Boleh sambil dibuka punyanya sendiri-sendiri. Kalau mau cepet, boleh. B, Mister. Oke, Kairin udah jawab B. Oh, Kairin ada ya, Kirain bakal itu. Izin. Oke. Yang mana nih? A, B, C, atau D? Kalau diserminkan dengan sumbu M. Ya, lihat. Ini kalau dicerminin, kalian bayangin cermin ya. Bayangin cermin, bayangin ada sebuah cermin. Ini ada titik yang nempel. Kalau dicerminkan, kalau kalian nempelin benda, anggap nih, pulpen. Kalian tempelin ke cermin, tek, pasti yang ujung belakang yang nempel, itu akan tetap ada di nempel. Di bayangannya juga bakal nempel. Nah, kalau di sini, ini titik B-nya nempel. Nih, nempel ini titik B-nya. Jadi nggak akan mungkin berpindah. Ya, titik B-nya nempel. Terus, ini C. Jaraknya ya, ini lihat nih. Si pulpen ini jaraknya dengan kamera itu sama dengan jarak aslinya. Bayangannya, jaraknya sama ya. Nih kalian bisa lihat nih, ini cermin nih secara nggak langsung ya ke kamera ya. Ini sama jaraknya, nggak jauh nih, satu jengkal jaraknya. Jaraknya satu jengkal, nggak akan berubah ya. Oke, berarti si titik C ini jaraknya bakal sama dengan aslinya. Di mana? Di sini nih. Jaraknya sama. Nah, kurang lebih di situ. Yang A juga sama seperti itu, jaraknya sama dengan aslinya ke cermin. Nah, tuh. Ya, jaraknya sama. Nah, di situ. Terus garis deh. Kita garis, bentuknya akan jadi seperti itu. Nah, jadi yang mana yang sama dengan gambarnya? A, B, C, atau D? Yang mana? Ayo. Good, jawabannya Karen tadi benar, jawabannya yang B ya. Mister, yang C kan sama, beda. Lihat, kalau yang C, ini B, ini A. Kalau yang B, ini C, ini A. Sesuai kata Mister, yang B tetap ada di B, yang C pindah ke sini, yang A pindah ke sini. Jadi jawabannya yang B. Bapak, Mister mau tanya, kalian udah belajar pencerminan belum kelas sebelumnya? Belum pernah ya? Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi sekarang paham. Yang belum paham coba tanya. Jadi kalau belajar pencerminan ya harus bisa lihat. Ini contoh ya, contoh. Misalkan ada lagi nih. Ada cermin nih, ada cermin. Cerminnya seret. Nah, itu cermin nih. Misalkan ada cermin tuh. Terus di sini ada mobil. Nah, ada mobil. Mobil apa ini? Mobil limosin. Ya, mobil limosin. Set, set, nah. Set, nah. Set. Moncongnya ke sana. Di sini ada pintu. Nah, ada pintu. Ini ada tempat pegangannya. Sini ada lampu. Ya. Kalau dicerminin, mobil ini moncongnya bakal tetap dimoncong. Enggak jadi cuman kayak gini, enggak. Ini salah. Kalau kayak gini salah. Ya. Moncongnya bakal tetap dimoncong. Kayak gimana, Mister? Kayak gini. Nih moncongnya. Terus ke atas, seret. Nah, terus gini, ke bawah. Lalu roda, seret. Nah, si pintunya pun ada di sini. Pegangannya, ikutin. Pegangannya ada di sini berarti. Nah, terus di sini ada tempat lampu. Tuh, itu kalau dicerminin. Ya, oke. Bisa ya? Mister jaraknya nggak sama. Oke, sebentar Mister buat jaraknya biar sama.
Mister buat jaraknya sama. Sama kan? Tuh, segitu. Nah, kurang lebih sama. Nah, tuh segitu tuh. Nah, kalau lebih kecil Mister ya udahlah, kurang lebih sama gambarnya kayak gitu ya. Itu kalau dicerminkan. Poin pentingnya ada di nih, lihat kenop pintu. Kenop pintunya kalau cerminin, terus moncong mobilnya, kok monyong ya, moncong mobilnya tuh. Ya. Oke. Kalian kalau misalkan lagi bercermin yang kelihatan punggung atau muka? So, muka ya. Kalau kelihatan punggung lari kalian, serem soalnya. Misalnya lagi bercermin. Kok yang kelihatan punggung itu punggung siapa? Gitu kan ya, takut ya. Misalkan lagi ngadep ke samping. Tapi yang dicermin lagi ngadep ke kalian. Itu setan. Gitu ya. Oke. Kurang lebih seperti itu ya kalau pencerminan ya. Bisa ya semuanya ya. Oke. Jadi kalau bercermin ya, kalian khususnya yang perempuan tahulah kalau cermin itu kayak gimana ya. Oke, next kita akan bahas nomor 28. Nah, ini agak singkat kayaknya nih ya. Nomor 28 kita akan bahas. Oke, kita crop terus. Nah, ini pilihannya kita crop dua-dua ya. Soalnya perasaan Mister kemarin udah siap gitu 40 nomor. Itu kemana semuanya?